Shalom, salam sejahtera bagi kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya hingga pada saat ini kita dalam lawatan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu tetap sabar dan tetap waspada. Kita percaya badai yang boleh kita hadapi bersama pada saat ini akan berlalu dengan kekuatan yang daripada kuasa Tuhan. Firman Tuhan boleh menyapa kita dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allahku mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, doa mengubah segala sesuatu. Ya, doa mengubah segala sesuatu. Doa juga merupakan napas orang Kristen, napas orang percaya. Jadi kalau kita lupa berdoa, sebenarnya kita sedang mati rohani sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika memang Yabes memanjatkan doa ini karena memang berangkat daripada namanya. Yabes itu adalah pengertiannya kesakitan atau penderitaan. Ibunya memberikan nama Yabes ini karena ketika ibunya melahirkan Yabes, dia dalam kondisi sangat sakit luar biasa. Bapak Ibu, dan sangat menderita sekali, sehingga ibunya memberikan nama Yabes yang artinya penderitaan atau kesakitan. Kita bisa bayangkan kalau orang tua kita memberikan satu nama yang pengertiannya kurang baik, penderitaan atau kesakitan, tentu kita akan tidak terima. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, Yabes berdoa, ya, sehingga kehidupannya tidak sama seperti namanya, pengertian daripada namanya penderitaan atau kesakitan. Sehingga pada ayat yang ke-10 dalam doa Yabes ini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, ya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan setiap permohonan daripada Yabes. Umumnya doa-doa yang kita panjatkan itu bersifat umum, ya. Jadi doa Yabes ini berbeda dengan doa syafaat. Doa Yabes yang dipanjatkan bersifat pribadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk mengubahkan kehidupannya, untuk mengubahkan bahwasannya namanya tidak sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya engkau boleh memberkati aku berlimpah-limpah. Itu yang dimintakan oleh Yabes. Mungkin kita berpikir egois sekali, ya. Jarang kita temukan orang Kristen berdoa supaya Tuhan melimpahkan berkatnya atau meminta berkat yang berlimpah-limpah. Tapi Yabes memintanya itu daripada Tuhan, ya. Kiranya engkau boleh memberkati aku berlimpah-limpah. Bapak Ibu, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah, motivasinya apa, ya? Jadi motivasinya harus baik, harus benar. Bahwasannya ketika Tuhan mencurahkan berkatnya secara berlimpah-limpah, berarti kita juga harus bisa boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena memang kita sudah hidup dalam berkelimpahan, ya. Jadi sama seperti prinsip John Wesley, ya, cari, simpan, dan berikan. Jadi tidak hanya terputus pada hanya simpan, tetapi berikan. Ketika kita mencari, ketika kita sudah mendapatkan dan kita simpan, tapi John Wesley juga katakan berikan sebanyak-banyaknya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kelimpahan, motivasinya ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita harus bisa menjadi saluran berkat. Terlebih dalam situasi kita pada saat ini, Bapak Ibu, kita tidak perlu mengatakan kepada siapa pemberian kita, tetapi lihat samping kanan kirimu, saudaramu yang pada saat ini dalam kekurangan. Kita percaya sedikit pun bantuan kita itu akan sangat meringankan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Kalau kita hidup lebih berkelimpahan,
Nah, kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, perluas daerahku. Ya, ini egois tidak? Tidak. Kalau dalam dunia usaha kita memiliki satu kerinduan supaya usaha kita ini buka cabang, ya. Diperluas daerah kita, ibarat dalam dunia pelayanan kita membuka pos PI, ada kerinduan untuk memperluas daerah. Itu dimintakan oleh Yabes kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dia minta perluasan daerah. Sama seperti Joshua dipercayakan oleh Tuhan, dimanapun engkau pergi, setiap tanah yang kau injak itu akan menjadi milik pusakamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan, dilimpahkan berkatnya, diperluas daerahnya. Saya yakin itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan memberkati dan menyertai. Kenyataannya diperluas daerahnya. Kita rindu daerah pekerjaan dan pelayanan kita dalam dunia usaha juga diperluas, diberkati, semakin membuka cabang di mana-mana, tapi tetap dalam kerendahan hati. Banyak orang Kristen ketika semakin bertambah berkatnya, tambah kesombongan, tambah ego. Jadi kekayaan menjadi satu peluang bagi dia untuk merendahkan yang lainnya. Tidak, harus semakin merendahkan hati. Ketika kehidupan kita semakin diberkati, ketika daerah kita semakin diperluas, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya Allah lah yang kita muliakan, karena segala sesuatunya adalah bersumber daripada Tuhan. Kemudian selanjutnya, kiranya tanganmu menyertai aku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Di sini ada satu keyakinan yang teguh dalam diri Yabes, bahwasanya hanya Tuhan sumber berkat, hanya Tuhan yang menjadi kekuatannya. Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatan pengertian sendiri, jangan andalkan manusia, pada akhirnya kita akan kecewa, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Yabes selalu mengatakan, kiranya tanganmu memberkati dan menyertai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya kalau Tuhan sudah memberkati dan menyertai kita, maka Tuhan akan menghalau kita dari segala macam penderitaan atau apapun itu. Saya yakin itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Sekalipun dalam penderitaan pun kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Ya, iman kita tetap terpelihara kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya apa yang dimintakan oleh Yabes? Melindungi aku dari malapetaka, ya. Melindungi aku dari malapetaka. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Ada banyak kejadian dan musibah, tapi ada satu orang misalnya yang selamat. Itu penyertaan Tuhan, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan saya dan Bapak Ibu terlepas dari masalah atau malapetaka atau musibah. Penyertaan Tuhan sungguh nyata. Itu yang dimintakan oleh Yabes, kiranya engkau, ya, melindungi aku dari malapetaka. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita memiliki satu kerinduan supaya kita dilindungi, diberkati, disertai, dipelihara dari wabah COVID ini Bapak Ibu. Dimanapun kita sedang melakukan aktivitas kita, lebih kurang Bapak Ibu hampir 5 bulan kita menjalani situasi ini. Kita bersyukur hingga pada saat ini Bapak Ibu, penyertaan Tuhan sangat luar biasa, boleh memberkati kita, menjauhkan kita dari wabah COVID pada saat ini Bapak Ibu. Saya berharap kita harus bisa keluar dan berjuang serta waspada hingga pada saat ini, sehingga kita keluar dari situasi ini sebagai pemenang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya ketika engkau memintanya di dalam doamu, ketika engkau tekun di dalam doamu, seperti doa-doa kita setiap malam Bapak Ibu, saya percaya doa kita yang kita panjatkan secara pribadi itu tidak egois Bapak Ibu. Mintakan kepada Tuhan, apa yang dimintakan oleh Yabes kepada Tuhan itu bersifat pribadi, dan Tuhan kabulkan. Pada ayatnya yang ke 10 Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Allah mengabulkan permintaannya itu. Artinya apa yang dimintakan oleh Yabes, kehidupan yang berlimpah-limpah, memperluas daerah, Tuhan memberkati dan menyertai dia dan melindungi dia dari malapetaka. Tuhan mengabulkannya. Mari
Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi? Minta kepada Tuhan secara pribadi, dalam doamu, dalam ketekunanmu. Kenapa Tuhan mengabulkannya? Saya memberikan satu catatan Bapak Ibu. Karena Yabes mempercayakan sepenuhnya kerinduannya kepada otoritas Tuhan, sang penguasa hidupnya, sang penguasa dunia. Dia percaya Bapak Ibu, tidak ada keraguan dalam dirinya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi permintaannya dikabulkan oleh Allah. Sehingga namanya dalam pengertian kesakitan dan penderitaan sangat berbanding terbalik dengan kehidupannya yang tidak dalam kesakitan, yang tidak dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu semua bisa diubahkan karena doa, kekuatan doa yang menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita meluangkan waktu kita berkomunikasi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari dalam jam-jam doa kita pada saat ini lebih intensif lagi di hadapan Tuhan. Terlebih angka COVID terus bertambah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita anak-anak Tuhan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menghalau wabah ini dari muka bumi ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika doa kita senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan, indah dan tepat pada waktunya, Tuhan akan boleh mengabulkan setiap permohonan kita. Saya yakin dan percaya itu Bapak Ibu. Karena setiap anak Tuhan yang senantiasa berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya dan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.